Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi. Kita akan membahas latihan USDA kemarin atau minggu kemarin, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sini saya sudah siapkan untuk soalnya, bisa diperhatikan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Petani mengalami gagal panen. Penyebab utama gagal panen adalah serangan hama wereng. Upaya pemberantasan sudah dilakukan dengan penyemprotan pestisida secara masif. Namun, ternyata hama wereng tersebut resisten terhadap pestisida. Makna resisten pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Berkembang biak dengan cepat. B. Tahan terhadap penyakit. C. Mampu bertahan hidup. D. Kuat menahan semprotan. Menurut arti di sini resisten di sini yaitu kebal. Berarti dia tidak bisa mati terhadap pestisida itu werengnya. Jadi sesuai pilihan dari yang ada, option yang ada, berarti dia dapat bertahan. Nah, berarti kalimat atau jawaban yang benar adalah tahan terhadap penyakit. Jadi dia tidak bisa mati oleh pestisida werengnya, seperti itu. Selanjutnya, soal kedua. Asman tergolong anak bongsor di kelasnya. Antonim kata bongsor pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Antonim itu lawan kata. Bongsor, lawan kata dari bongsor. Bongsor itu dalam bahasa kita itu tinggi, tinggi besar. Berarti pilihannya di sini ada A kerdil, B kecil, C pendek, D kurus. Nah, kalau ada di tinggi besar, yaitu jawaban yang tepat itu A kerdil. Kalau kecil lawannya itu besar. Nah, kalau pendek itu berarti panjang, kurus gemuk, seperti itu. Berarti jawabannya adalah A kerdil. Lanjut nomor 3. Penyerbukan tanaman salak bisa dibantu oleh manusia. Bunga jantan salak berada pada pohon yang lain. Penyerbukan dilakukan dengan cara bunga jantan dipetik terlebih dahulu. Setelah itu serbuk bunga jantan ditaburkan pada bunga betina. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen salak. Pertanyaannya, mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia? Penyerbukan tanaman salak dibantu manusia karena titik-titik. Kita lihat pada bacaannya atau paragrafnya di sini. Di sini ada pertanyaan mengapa. Kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya alasan. Mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia? Kenapa? Sudah seperti itu. Alasannya adalah, kita lihat jawab pilihannya atau optionnya. A. Tanaman salak tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. B. Bunga jantan harus dipetik terlebih dahulu dari bunga betina. C. Panen maksimal jika bunga betina ditaburkan pada bunga jantan. D. Bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. Kalau tidak dalam bacaan, kalau umpama option yang A, tanaman salak tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Di sini dalam bacaan tidak disebutkan apakah dia bisa melakukan penyerbukan sendiri atau tidak. Di sini hanya ada bahwa dibantu oleh manusia. Bisa dibantu oleh manusia. Nah, kemudian kalau yang B, bunga jantan harus dipetik. Apakah di sini kita lihat bacaannya, bunga jantan berada di pohon yang lain. Nah, di sini ada kalimat kedua, bunga jantan salak berada pada pohon yang lain, sehingga penyerbukan bisa dibantu oleh manusia.
Berarti dari bacaan itu bisa kita ambil jawaban, yaitu bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. Sini ada berada pada pohon yang lain, berarti tanaman salak yang lain. Seperti itu. Berarti jawaban nomor 3 adalah D. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal USDA bahasa Indonesia. Masuk soal keempat. Membiarkan lampu tetap menyala pada siang hari yang terang menyebabkan listrik boros. Televisi yang menyala meskipun tidak ditonton juga memboroskan listrik. Membiarkan ruang ber-AC tidak ditutup juga menyebabkan boros listrik. Itulah beberapa hal yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi boros. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, nah di sini pertanyaan mencari kalimat utama. Kalimat utama biasanya kalau nggak di awal yang di akhir. Kalau di awal namanya deduktif, itu kalimat utamanya ada di kalimat pertama berarti deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau kalimat terakhir berarti disebut induktif. Dari bacaan ini kalau kita pahami, kita lihat, kita kita perhatikan. Di sini dari kalimat 1, 2 dan seterusnya itu menerangkan tentang boros dalam penggunaan listrik. Kemudian pada kalimat terakhir baru intinya, yaitu permasalahan itu dijabarkan di kalimat terakhir, yaitu tertulis itulah beberapa hal yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi boros. Jadi yang atas itu adalah kalimat penjelas, jadi menjelaskan. Kemudian kalimat utamanya kalau di sini kita lihat ada di akhir paragraf. Berarti kalau kita lihat optionnya, yaitu jawabannya ada di D. Itulah beberapa hal yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi boros. Jadi kalimat utama itu kalimatnya diambil semuanya, seperti itu. Nomor 4 jawabannya D. Kemudian kita lanjut nomor 5. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar. Ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Ide pokok paragraf tersebut adalah, sekarang yang ditanya ide pokok. Kalau yang nomor 4 tadi kalimat utama. Kalau kalimat utama itu kalau nggak awal akhir tadi ya. Kalau ide pokok itu diambil dari kalimat utamanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui ide pokok, maka kita cari dulu kalimat utamanya di mana. Ketika sudah ketemu kalimat utamanya, baru inti dari kalimat utama itu kita ambil. Itulah namanya ide pokok. Nah, sekarang kita lihat dulu nomor 5. Kita cari kalimat utamanya di mana? Apakah awal atau akhir? Jadi di sini kalau di awal itu kalimatnya bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan, berarti banyak gunanya. Itu tadi sepeda motor, ada diesel, ada macam-macam ya. Kalau kalimat terakhir ibu rumah tangga mana? Kalau ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah tadi berarti bukan kalimat utama, karena apa tadi? Menjelaskan kegunaan tentang bahan bakar minyak atau minyak bumi tadi. Ya, berarti di sini nomor 5 ini kalimat utamanya ada di awal, yaitu bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sekarang dari kalimat utama itu kita ambil intinya, yaitu bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Jadi kita ringkas menjadi, kita lihat option A, kegunaan bahan bakar minyak, ya bisa ya masuk ya. Berbagai jenis kendaraan tidak, kalau itu di kalimat penjelas, yaitu di bawah atau setelah kalimat utama atau kalimat pertama, yaitu kalimat 2, 3 dan seterusnya itu sebagai kalimat penjelas. Kemudian yang C, bahan bakar rumah tangga, itu ada di kalimat terakhir, itu bukan kalimat utama. Kemudian D, manfaat Pertalite dan minyak tanah, bukan hanya Pertalite dan minyak tanah tapi jadi juga ada solar. Berarti B, C, D salah atau keliru. Berarti yang cocok adalah yang A, jadi penggunaan bahan bakar minyak. Di ide pokoknya yaitu A, dimana kita ambil dari inti dari kalimat utama, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut nomor 6. Bayam mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan zat besi bayam mencegah penyakit anemia.
Sementara itu, seratnya dapat membantu mengatasi disentri. Ringkasan paragraf tersebut adalah, sekarang meringkas sebuah paragraf. Ketika kita meringkas itu bukan memotong-motong kata dijadikan satu, bukan, tetapi kita pahami isi paragraf itu apa, kemudian kita ambil pokok-pokoknya, kemudian kita jadikan kalimat. Itulah namanya ringkasan. Sekarang kita lihat option dulu ya, kita lihat optionnya, yaitu A. Bayam mengandung zat besi untuk menyembuhkan anemia dan disentri. Oke, zat besi cocok untuk anemia, tapi disentri itu bukan zat besinya kalau kita lihat dari paragraf. Zat besi hanya untuk anemia, ketika disentri itu yang diambil adalah seratnya. Ya, lihat kalimat ketiga di situ. Kemudian yang B, kandungan serat dan zat besi dalam bayam dapat menyembuhkan semua penyakit. Enggak cocok ya, karena yang tidak semua penyakit di sini. Yang serat tadi disentri, yang zat besi tadi anemia. Tadi B-nya keliru. Kemudian yang C, kandungan nutrisi bayam mencegah anemia dan membantu mengatasi disentri. Kandungan berarti zat yang ada di dalam bayam itu bisa mencegah anemia dan bisa mengatasi disentri. Mungkin bisa juga ini bisa masuk, karena di sini tidak disebutkan apakah zat besi saja atau seratnya saja, tetapi kandungan yang ada di dalam bayam itu, kandungan yang ada di dalamnya ya. Jadi kandungan yang ada di dalam bayamnya, jadi semua bahan atau zat yang ada di bayam itu. Kemudian yang D, bayam mengandung nutrisi yang terdiri atas zat besi dan serat mencegah anemia. Memang di dalam bayam ada zat besi dan serat, tetapi kegunaannya berbeda. Kalau di D ini hanya untuk anemia, berarti keliru ya. Nah, kalau kita lihat optionnya berarti yang paling cocok adalah yang C, di mana nutrisi bayam tadi untuk mencegah anemia dan mengatasi disentri. Jadi kandungan yang ada di dalamnya, di mana ada dua kandungan tadi. Begitu. Itu untuk meringkas sebuah paragraf. Lanjut nomor 7. Siswa SD Sembada melaksanakan kerja bakti. Siswa laki-laki kelas 4, 5 dan 6 membersihkan rumput di halaman belakang. Siswa perempuan kelas 4, 5 dan 6 membersihkan musola, perpustakaan dan kantin. Siswa dari kelas lain bertanggung jawab membersihkan kelasnya masing-masing. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, kalau ringkasan tadi ringkas, sekarang pernyataan. Kalau pernyataan itu adalah harus ada dalam paragraf. Kalau itu benar tapi tidak ada dalam paragraf, berarti bukan jawaban. Ya, jadi pernyataan itu, kalimatnya itu atau hal yang disampaikan itu harus ada dalam paragraf. Kalau tidak ada dalam paragraf, berarti bukan jawaban. Walaupun itu benar, maksudnya pernyataannya walaupun itu benar tetapi nggak ada dalam paragraf, berarti bukan jawaban. Harus ada dalam paragraf, karena di sini permintaannya adalah sesuai dengan yang ada atau isi paragraf. Kita lihat yang A, option A. Siswa laki-laki kelas 5 bertugas membersihkan kantin. Nah, yang membersihkan kantin tadi siswa perempuan, bukan laki-laki ya. Siswa perempuan, dan tidak hanya kelas 5 tetapi juga ada kelas 4 dan kelas 6. Berarti bukan. Kita lihat yang B. Siswa kelas 3 bertugas membersihkan ruang kelas 3. Nah, siswa kelas 3 hanya membersihkan ruang kelas 3. Kalau kita lihat dalam paragraf ini mengatakan siswa dari kelas lain bertanggung jawab membersihkan kelasnya masing-masing. Berarti siswa kelas lain itu selain 4, 5, 6 kan? Berarti kelas 1, 2, dan 3 itu membersihkan kelasnya masing-masing. Di sini kelas 3. Berarti dia membersihkan kelasnya enggak? Iya, benar. Dia membersihkan kelasnya sendiri. Berarti cocok untuk yang B. Ya. Lihat yang C. Siswa kelas 4 bertanggung jawab membersihkan musola dan kantin. Nah, memang kelas 4 ada yang membersihkan musola dan kantin, tetapi tidak semuanya.
hanya siswa perempuan. Kalau di sini kalimatnya siswa kelas 4. Kalau siswa kelas 4 berarti ya perempuan ya laki-laki. Berarti keliru ya, bukan jawaban. Dan yang D, siswa perempuan kelas 6 bertugas membersihkan halaman belakang. Yang membersihkan halaman belakang tadi adalah siswa laki-laki, bukan perempuan. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 8. Kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan kanker apabila dihirup oleh perokok. Perokok pasif lebih rentan terkena bahaya asap rokok. Rokok juga menimbulkan ketergantungan para pemakainya. Jenis paragraf tersebut adalah, macam-macam jenis paragraf. Jenis paragraf itu kita lihat option dulu ya, nanti biar kita tahu kira-kira itu masuk apa. Kita bahas dulu tentang paragraf ini menceritakan apa gitu. Oke. Yang A, persuasi. Paragraf persuasi itu adalah paragraf yang isinya tentang ajakan. Contohnya promosi, paragraf yang isinya promosi atau mengajak, ayo. Biasanya ada kalimat ayo atau yang lainnya. Pokoknya mengajak. Jadi kayak iklan lah. Kemudian yang B itu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu adalah biasanya menceritakan tentang sebuah ciri-ciri. Contoh mendeskripsikan sepeda beroda dua punya apa lagi seperti itu deskripsi, berarti ciri-ciri menggambarkan sesuatu lah, itu deskripsi. Kemudian yang C, argumentasi. Dari kata argumen berarti pendapat, berarti paragraf argumentasi itu paragraf yang isinya tentang pendapat. Kemudian yang D, narasi. Narasi itu biasanya paragraf yang isinya urutan cerita, jadi runtut itu. Dan seringkali di situ ada tokoh atau orangnya, mungkin nama orang atau siapa gitu. Itu paragraf narasi. Nah, sekarang kita lihat paragraf nomor 8 ini. Kalau kita perhatikan di sini membicarakan tentang kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Kemudian di kalimat juga rokok juga menimbulkan ketergantungan para pemakainya. Nah, jadi kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Kalau dikatakan persuasi ini biasanya nggak masuk, makanya tidak mempromosikan. Ini tidak mempromosikan, tetapi yang lain. Deskripsi ciri-ciri, apakah ciri-ciri rokok? Bisa mungkin ciri-ciri rokok? Ciri-cirinya rokok masuk ya. Kemudian yang C, argumentasi, pendapat. Apakah bisa pendapat ini coba? Merokok membahayakan kesehatan, ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan kanker. Nah, ini kan si penulis membicarakan tentang rokok dan mengatakan berpendapat bahwa rokok itu bisa membahayakan dan perokok pasif juga rentan. Ini juga bisa masuk pendapat ya, bisa. Jadi C mungkin narasi, urutan cerita. Kalau narasi kelihatannya enggak. Misalnya salah satu cirinya tadi biasanya ada tokoh urutan cerita gitu. Di sini enggak ya, enggak masuk. Berarti kemungkinan ini antara C sama apa ya, B. B mungkin ya, deskripsi ciri-ciri rokok mungkin. Kalau ciri-ciri itu rokok itu seperti ini enggak. Ini lebih masuk ke pendapat, argumen. Karena kalau persuasi mengajak ini kelihatannya ayo jangan rokok, itu enggak ada. Berarti lebih tepatnya jawabannya ini adalah paragraf argumentasi, pendapat dari si penulis itu. Oke, kita lanjut nomor 9. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut merupakan modal berharga bagi terwujudnya persatuan. Tekad untuk bersatu telah mengesampingkan unsur kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan golongan. Berkat persatuan, muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Hal yang akan terjadi jika para pemuda tidak mengikrarkan Sumpah Pemuda adalah titik-titik. Berarti pertanyaan ini prediksi ya. Prediksi kalau itu tidak terjadi.
Kan ini sudah terjadi. Karena terjadi tadi ada organisasi muncul pergerakan nasional ya. Berarti kalau umpama nggak ada Sumpah Pemuda itu apa yang akan terjadi seperti itu? Nah, kita lihat opsinya. A. Rasa kedaerahan tiap pemuda masih kuat. Mungkin. Kenapa? Karena tadi nggak ada Sumpah Pemuda. Kalau Sumpah Pemuda kan tadi mengesampingkan kedaerahan, kesukuan tidak dirukan itu. Yang penting bersatu. Indonesia untuk merdeka seperti itu. Jadi ada pergerakan nasional. Berarti kalau nggak ada Sumpah Pemuda, mungkin kedaerahannya orang Jawa, Sumatera, Kalimantan seperti itu. Mungkin bisa terjadi seperti itu kan. Kemudian yang B, organisasi dilarang keberadaannya. Kelihatannya nggak masuk ya ini ya, masuk. Negara kesatuan tidak segera terbentuk, belum membahas tentang itu. Indonesia tidak memiliki organisasi, tidak membahas tentang itu. Ini yang paling tepat. Jika tidak ada Sumpah Pemuda, otomatis rasa kedaerahan itu muncul. Cuma mementingkan daerahnya sendiri-sendiri. Jadi bersatunya kurang. Karena ada Sumpah Pemuda itu akhirnya bisa terjadilah atau muncullah organisasi pergerakan nasional. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya A. Kita lanjut nomor 10. Teks 1. Tempe merupakan makanan favorit banyak orang. Bahan utama pembuatan tempe yaitu kedelai. Pembuatan tempe memerlukan kecermatan. Alat yang dibutuhkan antara lain panci, penakar, dan kompor. Harga kedelai yang cukup mahal menjadi kendala bagi usaha pembuatan tempe. Teks 2. Kedelai dapat dimanfaatkan untuk bahan pokok pembuatan susu. Alat yang dibutuhkan antara lain blender, saringan, dan wadah. Pemasaran menjadi kendala bagi usaha pembuatan susu kedelai. Belum semua orang tertarik dengan susu kedelai. Persamaan kedua teks tersebut adalah, ini ada dua teks yang ditanyakan adalah yang sama. Yang sama dari dua teks itu, yang sama apanya, seperti itu. Kita lihat opsinya. A. Alat pembuatan. Teks 1 tadi alat pembuatannya menggunakan panci, penakar, dan kompor. Kemudian teks 2 menggunakan blender, saringan, dan wadah. Berarti beda ya, berarti A nggak masuk. Kemudian yang B, makanan favorit, sukaan, favorit ya. Kalau yang teks 1 ya udah favorit banyak orang, tapi kalau teks 2 itu belum banyak ya, atau yang belum semua orang tertarik pada susu kedelai. Berarti beda ya, yang satu disukai, yang ke teks 2 itu belum. Kemudian yang C, bahan pokok. Teks 1 bahan pokoknya tempe itu dari kedelai. Kemudian teks 2 susu kedelai bahan pokoknya juga dari kedelai. Berarti sama-sama terbuat dari kedelai. Berarti bisa masuk ya, cocok ya. Kemudian yang D, kendala pembuatan. Kendala pembuatannya, kalau yang teks 1 itu harganya yang mahal kedelainya. Kalau yang teks 2 kendalanya adalah pemasarannya, berarti berbeda. Berarti dari soal nomor 10 ini yang sama adalah bahan pokoknya. Itu dulu ya, kita sampai nomor 10 dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.